Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, kami ingin menyampaikan informasi bahwa berdasarkan website yang kami akses di Dikdasmen telah terbit modul PAI. Modul PAI yang jumlahnya Bapak dan Ibu ada 371 halaman. Kami akan memberikan informasi Bapak Ibu terkait modul PAI tersebut. Kami akan tampilkan sebagai berikut. Bapak dan Ibu, modul PAI ada 10 modul. Yang pertama adalah modul evaluasi pembelajaran. Modul evaluasi pembelajaran. Yang kedua, modul pengembangan profesi guru. Yang ketiga, modul pengembangan peserta didik. Yang keempat, modul teori belajar. Yang kelima, modul akidah akhlak. Yang keenam, modul Al-Quran dan hadis. Yang ketujuh, modul sejarah kebudayaan Islam. Yang kedelapan, modul PAI kontemporer. Ini saya kira sangat penting Bapak Ibu untuk diupdate karena merupakan informasi tema-tema terbaru. Yang kesembilan, struktur keilmuan. Ini juga hal yang sangat penting karena kita sudah cukup lama mengkaji tentang struktur keilmuan. Selama ini kita di perguruan tinggi, jadi mengenai struktur keilmuan kita harus refresh kembali. Kemudian modul fikih, ya Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu ada 10 modul. Nah, kami akan tampilkan contoh dari modul yang pertama, yaitu tentang evaluasi pembelajaran. Ini adalah tampilannya Bapak Ibu, ya. Nah, memang secara sekilas kelihatan hampir sama dengan modul PPG. Tapi setelah kami analisa, ternyata di dalamnya itu berbeda Bapak dan Ibu, berbeda. Nah, ini Bapak Ibu adalah kegiatan belajar 1. Walaupun mungkin secara substansi itu hampir sama, tetapi tentu untuk menjaga-jaga ruang lingkupnya, maka sebaiknya kita menggunakan apa yang diupload oleh Dikdasmen ini. Ini ya Bapak Ibu ya. Kemudian kami coba Bapak dan Ibu akan perlihatkan yang berikutnya Bapak Ibu. Nah ini Bapak Ibu, sebelum kami lanjutkan modul berikutnya, ini ada evaluasi pembelajaran yang pertama, yang kedua, yang ketiga, dan keempat. Lalu ini modul pengembangan profesi Bapak Ibu. Pengembangan profesi guru. Nah, ini Bapak Ibu, kalau kita lihat di sini, dengan PPG, modul-modul PPG yang beredar memang hampir mirip, tapi saya analisa berbeda. Misalnya dari judulnya saja, di sini konsep dasar profesi Tapi kalau yang di PPG itu agak panjang judulnya. Nah, kemudian di sini dia outline-nya itu ada 4. Mulai menjelaskan dari pengertiannya, kemudian menyebutkan, dan seterusnya Bapak Ibu. Jadi struktur atau outline daripada modul itu sebagaimana yang kita dapat informasi dari salah satu tim tim konsorsium Bapak Ibu. Jadi ternyata tidak jauh dari outline yang disampaikan oleh tim konsorsium. Nah, ini juga Bapak Ibu ada bagian 1, bagian 2, bagian 3, dan bagian 4. Berikutnya Bapak Ibu, modul perkembangan peserta didik. Kita lihat Bapak Ibu, modul perkembangan peserta didik. Nah, di sini juga Bapak Ibu, kita lihat berbeda dengan yang modul-modul di PPG Nah, Bapak dan Ibu, memang kita mendapat informasi bahwa soal-soal untuk pedagogik itu diambil dari dibuat oleh pihak Kemdikbud. Dalam hal ini tentu mungkin yang dimaksud adalah
Panitia Pelaksana Nasional PPPK. Tetapi menjadi pertanyaan, kenapa modul-modul yang ada di PAI yang di share ini terintegrasi dengan modul PAI. Nah, ini saya kira Bapak Ibu untuk menjaga-jaga, Bapak Ibu tetap menjadikan ini referensi, dan juga modul PAI pedagogik belajar mandiri yang telah diterbitkan Kemdikbud yang sudah beberapa bulan yang lalu, ya saya kira mungkin sudah ada ya 2 bulan atau 3 bulan yang lalu, itu tetap Bapak Ibu jadikan referensi untuk pedagogiknya. Dan ini juga harus dijadikan karena ini terintegrasi dengan modul PAI yang kita dapatkan dan kita peroleh dari sumber Dikdasmen, Bapak Ibu. Selanjutnya Bapak Ibu, ya. Nah, di sini ada 1 2 3 4. Coba kita lihat bagian keempat itu misalnya seperti apa. Nah, ini karakteristik pembelajaran PAI. Nah, jadi di sini Bapak Ibu kelihatan dia lebih fokus kepada PAI. Jadi Bapak Ibu ini harus dijadikan referensi utama ya untuk persiapan seleksi nanti. Kemudian teori belajar PAI Bapak Ibu, ya, teori belajar PAI. Nah, ini sebenarnya tidak jauh beda dengan modul yang sudah diterbitkan oleh Kemdikbud ya. Sini ada teori belajar behavioristik ya dan kognitif. Tetapi rekomendasi kami jadikan ini merupakan sebagai rujukan rujukan utama ya. Kita khawatir nanti yang membuat soalnya ternyata informasi yang kita peroleh bisa saja akan berubah karena informasi itu kan berbentuk lisan. Jadi saya khawatir nanti yang 30 soal untuk pedagogik itu diambil dari modul ini Bapak Ibu. Ya, karena ini karakteristiknya lebih diwarnai pendidikan agama Islam. Jadi saya kira kita tidak usah mempermasalahkannya, tetapi kita pakai 2 referensi itu di dalam kita menghadapi seleksi, ujian seleksi P3K. Selanjutnya adalah modul akidah akhlak, Bapak Ibu ya. Ya, kalau kita lihat di sini, nah ini mirip juga Bapak Ibu dengan modul PPG. Saya sudah analisis, tapi ketika saya lihat subjudulnya memang sama. Tapi di bagian kolom ini berbeda Bapak Ibu ya. Ya, jadi berbeda ya. Nanti Bapak Ibu bisa bandingkan. Jadi oleh karena itu untuk menghilangkan kekhawatiran ya maka pakailah modul yang diupload oleh Dikdasmen ini. Saya kira ini bisa jadi acuan ya Bapak dan Ibu sekalian. Kita lanjutkan ya Bapak Ibu. Berikutnya adalah Al-Quran Hadis ya. Nah, ini kita akan lihat bagaimana. Nah, di sini Bapak Ibu juga berbeda sekali dengan PPG ya. Nah, dari warnanya ini saja logonya berbeda Bapak Ibu. Nah, ini outline-nya sama. Kita sudah share beberapa bulan yang lalu tentang outline-nya itu ya, yang kita peroleh itu. Jadi dimulai dari pengertian, ya. Kemudian di sini kelihatan kan definisinya menurut bahasa, menurut istilah. Nah, ini Bapak dan Ibu, nah ini mengenai takwil. Saya kira ini Bapak dan Ibu beruntung ya, bisa mendapatkan penekanan-penekanan yang kami sampaikan, karena ini terkait dengan kebijakan tim konsorsium yang akan membuat soal yang telah memberikan semacam sinyal-sinyal ya, supaya kita juga bersiap-siap. Itu hal yang saya kira hal yang biasa ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, di sini ada SKI. Nah, di sini sejarah kebudayaan Islam. Tetapi kita lihat nanti Bapak Ibu, ya di sini judulnya adalah perkembangan kebudayaan pada masa Khulafaur Rasyidin. Jadi dia bagaimana tidak saja aspek sejarah, tapi mungkin kebudayaan ada di sana. Ya, nah di sini Bapak Ibu ini berbeda sekali ya dengan yang di PPG. Ya, walaupun mungkin secara substantif banyak hal yang sama. Nah ini saya kira Bapak Ibu perlu dihafal ya, perlu dipersiapkan ya, sungguh-sungguhlah Bapak Ibu ya. Nah ini saya kira perjuangan Bapak Ibu cukup menantang ya. Jadi Bapak Ibu tidak ada ruginya mempelajari materi-materi sejarah kebudayaan Islam. Nah bagaimana di Australia, di Eropa, di Amerika, di Afrika, tetap Bapak Ibu akses Bapak Ibu ya, dan pastikan Bapak Ibu
memahami sejarah kebudayaan Islam. Nah, yang ke-8 ini saya kira sangat penting sekali kami sampaikan, karena ini hal-hal yang sangat up to date ya. Nah, misalnya tentang Islam radikal, ini kita belum tema-tema seperti ini kan waktu kita kuliah itu kan belum ada. Jadi Islam radikal itu bagaimana pengertiannya, ya pokok-pokoknya, nah segala macam pengertiannya. Jadi saya kira penting Bapak Ibu, ya. Nah, saya lihatkan sampai ke bawah, ya di sini. Nah, saya kira ini, ya. Oke Bapak Ibu ya, kita lanjut. Nah, karena ini menarik dan tema yang perlu kita update, kita akan buka. Nah, transaksi modern Bapak Ibu. Nah, ini juga sesuai dengan sinyal yang telah kita terima dan kita berikan pada pelatihan-pelatihan. Transaksi modern itu nanti misalnya jual beli online, nikah online ya, Bapak Ibu. Nah, saya berharap Bapak Ibu ini benar-benar ya dipahami tentang hal-hal yang tema-tema up to date seperti ini. Masalah gender ya, masalah LGBT ya seperti ini. Jadi saya teringat waktu ini ya rekrutmen wawasan kebangsaan yang dilakukan oleh KPK ya, itu masalah LGBT kan dipertanyakan, masalah ya, radikal itu dipertanyakan. Jadi kita juga harus menjadikannya sebagai sumber ya. Nah, saya kira ini sumber bagaimana, karena ini juga kebijakan negara, jadi kita harus perspektif regulasi itu memang harus kita jadikan referensi utama. Nah, masalah toleransi dalam Islam ya, ini saya kira Bapak Ibu ya silakan nanti dibuka satu persatu. Baik, kita kemudian masuk kepada struktur keilmuan. Ya, saya kira ini juga sangat penting ya mengenai struktur keilmuan. Nah, ini hal yang baru ini kan. Dari segi tampilan ini tidak ada di modul-modul lain, sehingga saya menyatakan bahwa sumber yang diupload oleh Dikdasmen ini merupakan modul yang dibuat oleh tim pengembang mengenai dalam ilmu hakikat ya. Ini ada strukturnya ya. Nah, pokok-pokok materi saya kira Bapak Ibu ini perlu Bapak Ibu ya pelajari. Jadi Bapak Ibu dari sekarang harus benar-benar five, tidak ada celah untuk tidak mempelajari ini semua ya. Nah, ini saya kira mengenai ya, ini juga kemarin sudah ada sinyal ya. Jadi Bapak dan Ibu, apa yang kita peroleh ini sesuai dengan sinyal-sinyal yang kita dapatkan dari sumber yang otoritatif. Nah, paradigma pendidikan agama Islam ya, isu-isu penting PAI. Ya, saya juga nanti akan baca ini Bapak Ibu karena saya juga harus mengupdate mengenai struktur keilmuan PAI ini ya. Nah, ini kemudian implementasi PAI dalam kurikulum. Nah, ini juga ya Bapak Ibu ya sangat sangat penting ya, sangat relevan bagi kita. Tidak saja bagi Bapak dan Ibu yang akan seleksi, tapi bagi saya juga penting untuk merefresh. Baik, kemudian ya yang ke-10 ya Bapak Ibu, modul fikih. Nah, di sini ada zakat ya. Nah, ada zakat profesi produktif, itu saya kira penting ya Bapak Ibu. Hal-hal yang baru. Coba kita lihat yang terakhir ya, Bapak dan Ibu. Ya, ini mengenai bank ya, rente dan fee. Nah, jadi Bapak dan Ibu, itulah modul-modul yang kami update Bapak Ibu. Nah, modul-modul itu ada jumlahnya kami hitung 371 halaman. Jadi kalau Bapak Ibu print ya, dengan biaya misalnya ini Rp500, itu akan mengeluarkan budget 371.000 sampai 600-an lebih. Jadi Bapak Ibu menghabiskan budget kami menyarankan Bapak Ibu agar membaca tidak tergantung kepada file karena lebih terkesan kalau kita melalui buku yang sudah di print. Kalau file itu kita kalau mengulang-ulang mata kita cepat letih dan sensasi ada ya. Tapi kalau melalui print ya Bapak Ibu, nah, kami tahu tidak semua Bapak Ibu punya print. Jadi kami mencoba untuk membantu dan memfasilitasinya karena cukup banyak Bapak Ibu. Jadi kalau 740 halaman itu berarti Bapak Ibu kalau satu rim saja 500 ya. Jadi dia berarti 205 berarti 1,5 rim Bapak Ibu.
Jadi tebalnya seperti ini Bapak Ibu. Ya. Jadi kalau di print Bapak Ibu, seperti ini tebalnya. Nah, kalau dikirim sini sudah hampir 2 kilo, ya Bapak Ibu ya. Jadi kami bantu Bapak Ibu, ya kami senang membantu, tapi Bapak Ibu juga harus pengertian ya. Karena kalau kita mengeprint sendiri, itu akan berpengaruh terhadap kualitas printnya, ya mesinnya juga akan haus ya. Jadi tapi kami pengertian Bapak Ibu, kondisi kita yang berbeda-beda. Jadi kami coba membantu. Jadi ada itu nanti Bapak Ibu seperti ini. Ini sudah yang kami print sebagian Bapak Ibu. Ini kami beri contoh ya. Ini adalah tampilan Bapak Ibu, tampilan depannya ya. Ini nanti kemudian nanti di dalam itu Bapak Ibu ya kami buat pembatas-pembatas seperti ini. Nah, ini keilmuan PAI. Kemudian ini misalnya PAI kontemporer ya Bapak Ibu. Dan kemudian ini Bapak Ibu sejarah kebudayaan Islam ya, sejarah kebudayaan Islam. Kemudian Bapak Ibu ini Al-Qur'an dan hadis ya. Ini nanti kami akan Al-Qur'an dan hadis kami akan buat pembatas-pembatasnya. Ini kemudian akidah akhlak, ini kemudian teori belajar, perkembangan peserta didik, pengembangan profesi guru, evaluasi pembelajaran dan fikih ya. Jadi Bapak Ibu ya 743 halaman. Jadi seperti inilah Bapak Ibu tampilannya ya. Tapi saya kira ini bermanfaat Bapak Ibu. Walaupun Bapak Ibu tidak lulus ya, tapi kita doakan lulus ya. Walaupun tidak lulus tapi tetap itu bermanfaat ya. Tetap ini bisa digunakan untuk apa saja nanti program-program ke depannya. Nah, tampilan di dalamnya Bapak Ibu seperti ini. Ya. Jadi ini kami akan fotokopi ya. Ini tampilannya seperti yang ada di slide tadi. Dan kami akan menjilidnya juga ya seperti ini Bapak Ibu ya. Oke. Demikian Bapak Ibu, saya kira pada Bapak Ibu yang tentu ingin terbantu dengan apa yang kami fasilitas ini, Bapak Ibu bisa menghubungi kami dan saya kira Bapak Ibu sudah paham bahwa keinginan kami adalah untuk membantu. Demikian, terima kasih Bapak Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam PAI. Alhamdulillah. Sehat selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak Ibu.